Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman jamaah kuliah subuh pesantren Ibnu Hajar, baik yang hadir di sini ataupun ikhwatu iman yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Alhamdulillah dengan kudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi. Semoga ikhtiar kita ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas sedikit mengenai tafsir dari surah An-Nisa ayat ke-5 dan 6, yang mana di surah An-Nisa ayat ke-5 dan 6 ini berbicara mengenai hukum atau bagaimana mengelola harta anak yatim. Setelah di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bila pun seorang anak yatim itu telah dewasa, wabil khusus perempuan, kemudian dijadikan istri, maka jangan sampai tidak diberikan mahar juga nafkah, sebab anak yatim juga sama seperti anak-anak yang lainnya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tu'tu as-sufaha'a amwalakum, dan janganlah kamu serahkan as-sufaha'a kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, amwalakum harta, gitu ya, harta kalian, maksudnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Ja'alallahu lakum, yang dijadikan Allah bagi kalian kiaman sebagai pokok kehidupan. Warzuquhum fiha, maka berilah mereka belanja dari harta tersebut. Waksuhum, dan juga berilah pakaian kepada mereka. Wakulu, dan ucapkanlah oleh kalian lahum kepada mereka qaulan ma'rufan, perkataan yang baik atau kata-kata yang baik. Kemudian ayat yang ke-6-nya wabtalu al-yatama, dan ujilah anak yatim itu hatta idza balagun nikah, sampai mereka cukup umur untuk menikah. Fa in anastum minhum rusdan, kemudian jika menurut pendapatmu mereka sudah memiliki sifat rosyid, sifat rusdan, yaitu cerdas, atau dalam kaitan harta pandai memelihara harta, fadfa'u ilaihim, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Wala ta'kuluha, dan janganlah kamu makan harta anak yatim itu
israfan wa bidaron, lebih dari batas kepatutan gitunya, dan janganlah kamu juga tergesa-gesa ayak baru untuk membelanjakannya atau memberikannya sebelum mereka dewasa. Wa man kana ghaniyan, juga barang siapa di antara pemelihara anak yatim itu ghaniyan, mampu, kaya, fal yasta'fif, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Selanjutnya waman kana fakiron, kemudian apabila atau barang siapa yang mengurus anak yatim itu fakiron, miskin, fal yakul bil ma'ruf, maka bolehlah ia makan harta itu bil ma'ruf, menurut yang patut. Kemudian fa idza dafa'tum ilaihim, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, amwalahum, harta kepada mereka, fa ashhidu, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, alaihim, bagi mereka, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Nah, itu hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjemah dari surah An-Nisa ayat ke-5 dan 6. Nah, di sana ada kalimat as-sufaha'u. Allah mengatakan atau berfirman, dan janganlah kamu serahkan harta-harta as-sufaha'u kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Nah, as-sufaha'u itu adalah bentuk jamak dari kalimat as-safihu. Nah, dalam konteks harta, as-safih itu bisa berarti orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya. Kemudian juga dia menggunakan harta tersebut tidak pada tempatnya. Juga dia tidak memiliki kecakapan, kedewasaan di dalam mengelola dan menggunakan uang, baik dia laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak. Nah, jadi as-sufaha'u itu bisa jadi dia sudah dewasa secara fisik. Kalau laki-laki sudah balik, sudah ihtilam, perempuan sudah haid, tapi bila masih tidak bisa mengelola harta, masih bergantung kepada orang yang lebih dewasa atau orang lain, maka wala tu'tu, tidak boleh diberikan. Nah, sebab takutnya malah habis gitu. Nah, ini juga berarti seorang kafil atau pengurus atau wali anak yatim itu harus mendidik, harus melatih, harus memberikan edukasi, memberikan ilmu untuk bekal si anak yatim itu. Jangan sampai justru setelah dewasa, setelah diberikan hartanya bukan bertambah malah habis. Nah, kemudian Allah mengatakan amwalakum dalam ayat kelima, harta-harta kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan harta anak yatim kepada si pengurus gitu. Disebut harta kalian gitu, amwalakum, tidak amwalahum, tapi kum, yang mana sejatinya bukan harta yang mengurus, tapi harta anak
yatim. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seorang pengurus harta anak yatim harus menjadikan harta itu sebagaimana miliknya, dalam arti menjaga dan mengembangkannya. Nah, di urang masa balikna mengurus harta anak yatim teh jigah nu sorangan seperti milik sendiri, tanah diganti namanya, kendaraan. Nah, maksud ayat ini itu harus seperti milik sendiri dalam hal pengelolaan, dalam hal pengurusan, dan dalam hal mengembangkan. Jadi jangan ada bahasa danu budak gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Nah, di sana ada kalimat an-nikah. Nah, nikah kita sering artikan sebagai kawin gitu ya. Kawin atau menikah. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bermaksud bukan menikahnya, tapi usia dewasa. Yaitu bila laki-laki sudah ihtilam, bila perempuan sudah haid. Tetapi bila dalam konteks harta, maksudnya bahwa anak yatim itu sudah bisa mengelola, sudah bisa mengurus, sudah bisa memanage uang atau harta yang dia miliki. Nah, bila perempuan dia sudah bisa gitu ya, mengurus hidupnya. Nah, sehingga disebutkan dalam ayat ini nikah. Nah, jadi sekali lagi bukan semata faktor usia. Nah, misalkan kita mengurus anak yatim usia 8 tahun, nama tos ayahnya anu haid. 8 tahun sudah haid. Apakah kita berikan hartanya? Tentu tidak, sebab dia belum balagun nikah, belum sampai kepada usia atau posisi di mana ia siap menikah. Dalam arti sudah dewasa. Atau ada juga yang sudah siap menikah secara fisik tapi mentalnya belum siap. Nah, misalkan ada anak yatim 25 tahun. Nah, yatim teh 25 tahun. Nah, padahal ada hadis Nabi ya, tidak disebut yatim manakala sudah balig. Nah, yatim piatu. Nah, gitu ya Bu. Nah, 25 tahun tetapi mentalnya masih kurang. Nah, ya, maka belum bisa diberikan hartanya. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka kenapa Al-Qur'an menyebut nikah gitu ya? Karena itulah waktu di mana seseorang sudah mempunyai kematangan biologis, ekonomi, sosial, intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa standar yang lain itu adalah rusydan. Nah, rusdan itu dari kata rosyada ya rosudu, yang artinya memimpin, mengajar, dan mencapai kedewasaan. Rosyid artinya orang yang berakal. Nah, wali kota Bandung dulunya Dada Rosyada. Nah, bagus nama-nama, ngan tidak bijaksana di OTT-nya. Nah, seperti
Firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Nah, artinya si anak yatim ini sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sifatnya konsumtif, mana yang sifatnya bisa berkembang. Nah, maka bila seperti itu bisa diserahkan hartanya. Nah, kemudian asbabun nuzul ayat ini, khususnya ayat yang ke-6, dikisahkan bahwa ada seorang yatim bernama Sabit bin Rifa'ah. Nah, bapaknya Rifa'ah gitu ya, wafat meninggalkan harta. Nah, sedangkan Sabit masih kecil. Nah, pamannya atau saudara Rifa'ah menjadi pengurus, menjadi wali kafil. Maka ia mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian saudara Rifa'ah ini berkata, sungguh anak saudaraku seorang yatim dalam pemeliharaanku. Apakah hartanya halal jika saya makan? Kemudian harus kapan diserahkan kepada Sabit? Maka sebagai jawabannya turunlah ayat ini. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, asbabun nuzul itu Syekh Mana Al-Qattan menjelaskan setidaknya ada dua. Yang pertama, mengiringi sebuah kejadian. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW ketika turun ayat yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah SAW naik ke bukit Sofa. Nah, di sana Rasulullah menegaskan bahwa beliau adalah seorang Rasul. Kemudian pamannya Abu Lahab mencerca, tabbalaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Lahab sebagai gitu ya, jawaban bantahan kepada Abu Lahab. Nah, jadi ada kejadian dulu, baru ada ayat atau surat. Kemudian yang kedua, asbabun nuzul itu disebabkan ada pertanyaan dari para sahabat yang Nabi SAW tidak mempunyai jawabannya, yaitu seperti pertanyaan dari Khawlah. Nah, siapa Khawlah ini? Nah, Khawlah ini adalah seorang sahabiah, sahabat perempuan yang dizihar oleh suaminya Aus bin Sabit. Nah, apa itu zihar tebu? Yaitu mempersamakan istri dengan ibu, dengan bahasa anti kadzohri ummi, kamu itu seperti punggung ibuku. Nah, maneh mah jiga inung urang, pan ibu tidak boleh dinikah ya. Nah, itu namanya zihar. Nah, Khawlah ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, akala sababi, nah, suamiku telah memakan masa mudaku, warotala batni, dan aku pun telah membentangkan perutku. Nah, kerengora diopi, perut diisi oleh anak-anak suamiku. Fa'idha kibaru sinni, tapi ketika sudah tua, wan koto'a waladi, dan aku pun sudah tidak punya anak, ziharomini, dia menziharku.
Allahumma ya Allah asku ilaik, aku mengadu kepadamu. Nah, maka turunlah ayat surah Al-Mujadalah. Ya, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ilallah, dan seterusnya. Nah, jadi asbabun nuzul itu ya standarnya, yaitu satu mengiringi kejadian atau menjawab pertanyaan. Tapi tidak setiap ayat atau surat ada asbabun nuzulnya. Seperti surah Al-Fil, bukan berarti penyerangan Ka'bah oleh Abraha itu menjadi asbabun nuzul, bukan. Tapi surah Al-Fil itu adalah surah kisah, sebagaimana kisah Nabi Hud, Nabi Adam, dan yang lainnya. Nah, itu tentang asbabun nuzul. Nah, selanjutnya kita bahas tafsir dari ayat-ayat ini, yaitu dari ayat 5, wala tu'tu sufaha'a amwalakum. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini mengandung larangan memberikan harta kepada mereka yang belum sempurna akalnya. Kemudian maka menjadi tanggungan wali atau pengurus anak yatim dari harta anak tersebut, seperti kebutuhan pendidikan, kebutuhan pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Tapi tentu bila tidak dikelola, tidak dikembangkan, bisa jadi harta itu menjadi habis. Bahkan dalam satu hadis ya, di kitab Zakat Bulughul Maram dinyatakan Nabi SAW pernah bersabda, man kana waliyan gitu ya, yatiman lahu malun, barang siapa yang menjadi wali bagi anak yatim, yang mana anak yatim itu memiliki harta, maka harus digolangkan, gitu ya, harus dikembangkan, karena takut nantinya habis dimakan oleh zakat. Kan tetap ya, zakat itu kan ke harta, bukan ke orangnya. Walaupun itu harta anak yatim, tapi karena hartanya misalkan sudah mencapai nisab dan haul, maka harus dikeluarkan. Nah, maka seorang wali anak yatim itu harus mengembangkan. Jadi jangan sampai bahasanya itu kabita hungkul ku harta, nah itu tergoda oleh hartanya, tapi juga harus mempertimbangkan bagaimana harta itu bertambah, bukan malah berkurang gitu. Kemudian wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, maka ujilah anak-anak yatim itu hingga telah mencapai usia nikah. Maka seorang pengurus anak yatim harus mendidik anak yatim itu dengan agama Islam, dengan ilmu pengetahuan gitunya, dan keterampilan lain, sehingga dia dapat mandiri, dapat menjalani hidup sebagaimana mestinya. Nah, berarti harus mendapatkan kasih sayang sebagaimana anak-anak pada umumnya. Walaupun mereka anak yatim, katakanlah anak adik atau bahkan anak orang lain, sejatinya kita harus mengurus, harus berusaha memberikan yang terbaik. Setelah itu wabtalu, uji, lihat kemampuan kerjanya, perhatikan pelaksanaan ibadahnya, dan berilah kepercayaan secara bertahap bagaimana ia mengelola harta. Nah, maka tanya pula apakah ia sudah siap menikah atau belum. Kemudian fa'in anastum minhum rusdan, bila kamu sudah mendapati gitu ya,
anak yatim itu rusdan, cerdas gitu dalam mengolah harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah hartanya. Maka setelah dididik, setelah disekolahkan, diajarkan berbagai macam ilmu agama khususnya gitu ya, ternyata hasilnya menggembirakan. Anaknya mandiri, tidak tergantung tidak bergantung kepada orang lain gitu ya. Di piwarang tuang teu naros deui sareng naon, nah teu kitu nya, mandiri kiat tuang pare oge. Nah, maka kita harus memberikan hartanya. Tentu tidak langsung diberikan, tapi juga harus dijelaskan riwayat-riwayat hartanya. Kalau yang asalnya atau berkembang gitu ya, dijelaskan asal usul kepemilikan, perpindahan hak kepengurusan dan lain sebagainya. Jangan sampai karena dia anak yatim, tidak punya bapak, kita malah menjadikan anak itu sebagai mesin ATM. Nah, ibu saya itu yatim dulunya. Kakaknya meninggal, ayahnya itu ketika ibu saya sudah baru lahir. Nah, kakak-kakaknya itu masih kecil. Dugika gitunya dibeberi ku uwa jeung emang teh kudu nanda tangan. Nah, budak leutiknya kudu nanda tangan. Tapi wallahu alam. Nah, maksudnya bukan menjelaskan aib keluarga ya, tapi itu fakta bahwa ternyata ada gitu ya, anak-anak itu dipaksa untuk menandatangani dokumen, atau ketika musyawarah tidak diajak gitu ya, padahal memang sudah cukup usianya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang zalim kepada harta anak yatim. Wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai ia dewasa. Wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji. Innal ahda kana anhu kana mas'ula, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Nah, jadi jangan sampai gitu ya, semena-mena. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala ta'kuluha, dan janganlah engkau memakan harta anak yatim itu israfan, secara berlebih-lebihan. Wa bidaron an yakbaru, dan jangan pula tergesa-gesa dalam memberikan harta itu sebelum anak itu dewasa. Nah, artinya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, boleh memakan harta anak yatim, tetapi wala ta'kuluha israfan, jangan berlebih-lebihan. Bilapun untuk kebutuhan anaknya harus benar-benar sesuai. Nah, gitu ya. Jangan sampai ai budak sorangan di negeri gitu ya. Di negeri dina hartos murah gitu. Ai budak sorangan di swasta nu terbaik, ai budak yatim di negeri. Nah, misalkan gitu. Atau budak sorangan dileskeun, ai budak yatim henteu. Nah, sejatinya diloskeun. Nah, jangan sampai juga seperti itu. Kemudian jangan tergesa-gesa. Ulahnya dulang deh gitu. Kahayangna naon? Hayang motor leutik dipasihan motor leutik, hayang mobil leutik pasihan mobil leutik. Nah, gitunya tos ageng komo mobil badag. HP gitunya, tablet segala dipasihkeun. Nah, itu juga jangan sampai. Harusnya kita sebagai pengurus anak yatim bijak, hingga
jika sudah siap menikah, sudah siap secara mental, secara psikis, ilmu, maka kita serahkan harta itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menyinggung, "Wa man kana ghaniyan," hei kamu pengurus anak yatim, jika kamu ghaniyan, beunghar, kaya, falyasta'fif, tahan, tidak boleh memakan harta anak yatim. Yang ada justru harusnya mengurus, membiayai. Jangan sampai harta anak yatim juga dimakan. Falyasta'fif, tahan. Ya. Tetapi waman kana fakiron, jika kamu fakir, miskin, falyakul bil ma'ruf, silahkan makan harta anak yatim itu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Atau bisa selain dimakan tetap harus dikembangkan, maka ada gitu ya metode atau cara, yaitu dengan musyarakah, yaitu kerjasama, harta anak yatim sebagai modal dan si anak sebagai pemilik modal nantinya, dan wali ini sebagai pengelola. Tapi tetap ya, namanya usaha itu ada naik dan turun. Nah, maka bagaimana bila merugi? Nah, itu ya, alangkah baiknya bila di kitab tafsir itu dijelaskan harus diganti, ya, harus diganti, atau setidaknya kebutuhan pokok anak itu bisa terpenuhi. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, "Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf," dan barang siapa yang miskin maka boleh ia makan harta itu menurut yang patut. Nazalat fi walil yatim, turun berkenaan wali anak yatim, alladzi yaqumu alaihi, yang memeliharanya, wa yuslihahu, dan berbuat kemaslahatan untuknya, idza kana muhtaj, bila mana keperluan mendesak, an yakula minhu, maka boleh memakan sebagian dari harta anak yatim itu. Kemudian dalam sebuah hadis juga dijelaskan, yang sama dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, anna rajulan, bahwasannya seseorang laki-laki, sa'ala Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, laisa li malun, ya Rasulullah, aku tidak punya harta, waliya yatimun, tapi aku memiliki anak yatim. Faqala, maka Nabi bersabda, kul min mali yatimika, makanlah dari harta anak yatimmu, ghairu musrifin, tanpa berlebihan, wala mubadzirin, dan tidak pula menghambur-hamburkannya, wala muta'athilin, dan tidak pula menghimpun hartanya, malan, hartanya sebagai hartamu, wa min ghairi antakiya malaka, dan juga tanpa mengekang hartamu, au qala takti malaka bimalihi, atau tanpa mengganti hartanya dengan hartamu. Nah, jadi boleh ya memakan harta anak yatim bila kondisi kita muhtajan, benar-benar mendesak. Tetapi bila ghaniyan, mampu, falyasta'fif, tahan, tidak boleh memakan harta anak yatim. Kemudian faiza dafa'tum ilaihim amwalahum, wahai para pengurus anak yatim,
Bila anak-anak itu sudah besar kemudian diserahkan hartanya, fa ashhidu alaihim, harus didatangkan saksi buat berita acara, kemudian ada hitam di atas putih. Untuk apa? Untuk mencegah kecurigaan dan agar terjadi transparansi. Nah, takutnya setelah diserahkan kita sebagai wali yatim ditangkap KPK karena dianggap korupsi. Nah, itunya tidak boleh. Kemudian wakafa billahi hasiba, cukuplah Allah sebagai pengawas. Dari mulai kita diserahi anak yatim beserta hartanya, kemudian mengelolanya, mengembangkannya, kemudian mendidik anak yatim itu hingga dewasa, cukuplah Allah sebagai pengawas bahwa kita benar-benar menanggung segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak yatim tersebut. Sebab hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, bila kita ghanian, kaya, mampu, maka ada peluang untuk kita membiayai, mengurus anak yatim. Bila kita fakiron, miskin, tidak mampu, maka ada kesempatan untuk kita mendidik anak yatim. Kemudian walaupun ini adalah sesuatu yang dilema ya Bu, bila kita menghardik gitu, pan surah ad-2 pa'amal yatima pala takar, terus anu ngahardik anak yatim teh pendusta agama. Nah, ari dicarekan, diusir, urang doraka, ari diurus sieun zolim. Nah, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila didasari dengan iman, kemudian kita berupaya untuk mengurus anak yatim, walaupun terkadang anak yatim itu suka aneh-aneh dalam hal perilaku, sebab ya tidak ada sosok ayah. Nah, maka kita harus berperan sebagaimana ayahnya dalam hal kasih sayang. Kemudian kita juga harus berperan mungkin sebagai ibunya dalam hal kasih sayang juga dalam hal kebutuhan anak itu. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kedudukan mulia di akhirat nanti. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ana wa kafirul yatim, kedudukanku dan orang yang mengurus anak yatim, fil jannah, di surga, kahataini, seperti kedua jari ini, au kahadihi min hadihi, atau bagaikan ini dan ini. Syakka Sufyanu, nah salah seorang perawi namanya Sufyan ragu, fil wusta aulati yali ibham, apakah Nabi merapatkan jari tengah dengan jari telunjuk atau jari telunjuk dengan ibu jari. Nabi tenah kieu atau kieu cenah gitu. Ragu Sufyan. Pokokna mah antawis kieu sareng kieu. Tapi sanes gaya itu. Nah, sanes bade selfie. Tapi maksudnya ini menunjukkan betapa dekatnya kedudukan pengurus anak yatim dengan Nabi SAW di jannah, di surga nanti. Tentu surga Nabi bukan surga yang paling bawah, tapi yang paling tinggi, yang paling atas. Maka dengan segala problematika, dengan segala ujian dalam mengurus anak yatim,
bila kita ikhlas lillahi ta'ala, bahkan mendidiknya sampai dewasa, sampai siap, sampai kuat menjalani hidup, insya Allah kahata ini kita di surga itu seperti ini dengan Nabi, atau seperti ini, artinya dekat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan dalam mendidik, mengurus, dan mengembangkan harta anak yatim, dan dijauhkan dari sifat-sifat tamak atau rakus dalam mengelola harta anak yatim. Demikian untuk kuliah subuh hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.